Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Bila Anda memerlukan informasi tentang ibadah kami, silakan Anda menghubungi nomor telepon 644-555-66. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyinari setiap hati, sehingga kita mengerti apa menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara dan selamat jumpa lagi di ibadah online. Dan hari ini senang sekali bahwa kita boleh ketemu. Dan hari ini saya mau sharing tentang kepentingan tentang iman. Sudah di mana kita boleh pelajari di kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ke 28, dan saya akan baca di ayat 21 yang dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24 dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dan sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ayat 27 dikatakan di sini bahwa kata perempuan itu, benar Tuhan.
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan sekitar itu juga anaknya sembuh. Saudara, mari kita berdoa hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, dan Bapa, hari ini kami mau merendahkan hati kami, Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Engkau pakai kehidupan kami dan Engkau kuatkan iman kami. Tuhan, dalam masa-masa pandemik ini, Yesus, kami perlu Engkau kuatkan iman kami, Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman hari ini boleh mengajar kita, jangan kita putus asa atau kecewa di dalam tengah-tengah krisis pandemik ini. Dan kita tahu bahwa kita harus kuatkan iman kita. 2 minggu yang lalu bahwa saya membawa renungan dan saya katakan bahwa kita harus kuatkan fondasi kita. Dan hari ini, biarlah hari ini kita harus kuatkan iman kita. Dan kita harus beriman dalam Tuhan Yesus, dalam setiap tantangan yang apa yang kita hadapi. Saudara, hari ini kita akan lihat 3 objektif yang kita akan pelajari di sini. Nombor 1, objektif yang pertama adalah untuk memberitahu kami bahwa Yesus tahu semua tangisan kita. Saudara, saya mengerti dalam situasi yang apa yang kita hadapi dan juga kepada saudara yang seringkali bergumul dengan masalah pribadi. Nah, kami tahu bahwa ini ada satu hal yang kita harus menguatkan hati kita bahwa Yesus tahu apa yang kita jalani. Yesus tahu setiap seruhan kita. Yesus tahu setiap tangisan kita. Dan untuk menolong kita agar tidak menyerah dalam setiap tantangan yang kita lalui. Sudah dalam masa-masa pandemik ini, kita tahu bahwa seringkali kita menghadapi banyak tantangan, banyak masalah. Tapi don't give up. Jangan menyerah. Hadapi, minta kekuatan dari Tuhan, dan kita harus beriman. Dan kita tahu bahwa apa yang kita pegang kepada janji Tuhan, kita harus beriman dan kita percaya bahwa Yesus akan pasti menolong kita. Dan ketiga, kita akan belajar di sini bahwa untuk mengajar kita, Yesus akan campur tangan dalam krisis kita. Pada waktu kita minta Yesus tolong, saya percaya bahwa Yesus akan pasti melihat semua keadaan kita. Sudah hari ini cerita ini dimulai dengan Yesus naik ke daerah Tirus dan Sidon. Dan kita tahu bahwa di mana di Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, kita lihat bahwa cerita ini mulai bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dan di situ kita akan lihat bahwa kalau di peta kita lihat bahwa itu ada di batasan Israel, di mana itu daerah bagian di utara, ya, di sisi pantai, ada di pinggir pantai. Dan kita juga tahu bahwa daerah-daerah di situ ada banyak orang-orang yang non-Yahudi tinggal di situ, dan Yesus masuk di kota itu. Dan orang-orang yang tinggal di situ adalah semua yang non-Yahudi, dan mereka tidak mengikuti agama Yahudi. Dan di situ dikatakan adalah seorang wanita Kanaan, ya, yang datang kepada Yesus. Dan kita lihat bahwa saat ini bahwa ini Injil Matius menulis kitab ini dan mengatakan wanita dari Kanaan, ya. Dan kita lihat di mana di kitab Injil
Injil Markus juga ada kutipan cerita ini, tapi Markus menyebut itu adalah seorang wanita dari Syria Phoenicia, ya, atau dalam bahasa Inggris dikatakan Syrophoenician, ya. Dan kita lihat bahwa ini sangat menarik. Seorang wanita yang non-Yahudi datang kepada Yesus. Saya kasih contoh bahwa di sini bahwa wanita ini menunjuk suatu iman yang dia sungguh-sungguh mencari Yesus dengan tekun, ya. Dan kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu rasanya jengkel pada waktu wanita ini datang dan berteriak-teriak di tengah-tengah lingkungan dan di tengah-tengah kumpulan mereka. Dan wanita ini yang hanya tahu bahwa dia perlu ketemu Tuhan dan dia percaya bahwa Yesus akan pasti menolong dia. Hari ini, saudara, doa saya khusus buat iman kita, bahwa kita harus seperti wanita ini, datang dan minta pertolongan dari Tuhan, dan kita datang supaya iman kita ditekun, ya. Dan demikian hari ini, saudara, seperti wanita ini yang datang kepada Yesus dan dia tidak menyerah dan menantikan jawaban. Yang kita tahu, yang Yesus tahu, setiap kebutuhan yang kita datang kepada Dia. Sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa masalah kita. Mari saudara, mari kita dengar firman Tuhan. Mari kita dengar renungan yang begitu indah pada hari di kitab Injil Matius pasal 15. Kita boleh belajar tentang contoh-contoh iman dari wanita Kanaan ini. Dan kita akan lihat di sini bahwa ada beberapa alasan yang kita bisa pelajarin di sini. Kita boleh lihat alasannya kenapa wanita ini, kita boleh belajar contoh-contoh dari wanita ini. Dan contoh yang pertama kita akan lihat bahwa kita dapat melihat keputusasanya yang menarik dia ke Yesus. Ya. Dan di ayat 22 dari Injil Matius pasal 15 dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, kita lihat dari ayat 21 yang kita pelajarin di sini bahwa yang kita tahu bahwa dari ayat 21 di Injil Matius pasal 15, lalu Yesus pergi dari situ. Kita tahu bahwa Yesus berangkat dari Kapernaum dan langsung pergi ke kota Tirus. Dan kita lihat di sini bahwa cerita ini adalah tiba-tiba ada wanita Kanaan datang dan ketemu Yesus. Dan hanya satu hal yang kita lihat itu bahwa apa yang kita tahu bahwa Yesus pergi ke kota Tirus ini dengan satu tujuan, dan dia tahu tentang keadaan wanita ini. Dia tahu wanita Kanaan ini perlu pertolongan. Dan Yesus tahu misinya. Dan kita lihat ada satu cerita juga. Yesus punya sepertinya bahwa Yesus tahu pada waktu Yesus duduk di sumur di Yakub di situ, dan ada wanita Samaria datang kepada dia.
Itu semua dalam kata Maha tahu Yesus. Dia tahu kebutuhan wanita Samaria dan dia tahu kebutuhan wanita Kanaan. Dan kita belajar di sini bahwa mengapa keputusasaan kita mampu menarik kita kepada Yesus. Sudah dengan satu hal yang mendesak wanita ini, kita lihat, kita pelajari, dia membutuh pertolongan. Dia tahu Yesus akan pasti menolong dia dan dia perlu Yesus sembuh anaknya. Dan itu sebabnya bahwa kita lihat bahwa wanita ini datang kepada Yesus dan minta tolong. Dan di mana kita lihat bahwa dia mencari Yesus. Dia hanya memohon kepada Yesus supaya Yesus akan sembuh anak perempuannya. Dan di ayat 22 yang kita baca di ayat itu dikatakan bahwa dia kata, "Kasihani aku, Tuhan, anak Daud." Ya. Dan dia mengakui Yesus. Dan dia tahu siapa itu Yesus. Dia mengakui Yesus seperti Tuhan. Nah, dan dia mengakui Yesus itu seperti anak Daud. Nah, dan dia minta pertolongan supaya dia memohon kepada Yesus supaya dia boleh dapat satu jawaban. Nah, wanita ini yang berputus asa datang kepada Yesus dengan kebutuhannya karena dia percaya Yesus dapat menolongnya. Dia berseru kepada Yesus meskipun segala sesuatu yang semuanya orang tampaknya itu menantangnya. Ya. Tapi satu hal kita bisa pelajari. Dengan apapun rintangan yang wanita ini hadapi, dia tidak menyerah. Dia tidak give up. Dia tekun dan dia berani datang kepada Tuhan walaupun dia masih belum ketemu Yesus dan dia bertanya di mana Yesus, siapakah Yesus, dan pada waktu dia sudah ketemu Yesus, di situ dia sujud dan dia minta pertolongan dari Tuhan. Walaupun begitu sulit situasinya, dia harus lewatin. Dia rasanya putus asa, tapi dia tidak menyerah. Di dalam kehidupan kita, saudara, ada kala kita menghadapi kesulitan dan ini membuat iman kita lemah. Tapi kita bisa pelajarin di kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Di mana kita lihat wanita ini datang. Dia memberi permohonannya kepada Yesus. Dia minta Yesus tolong dia. Dan yang kedua kita akan pelajari di sini. Kita dapat melihat ketulusan hati wanita yang membuatnya memohon di hadapan Yesus. Di ayat 24 sampai 25 kita baca jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kita lihat apa yang di ayat 24 dikatakan bahwa Yesus katakan kepada wanita ini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umatnya." Wanita ini dengar apa yang Yesus katakan dan dia tahu, tapi dalam apa yang kita tahu bahwa wanita ini hanya datang, dia harus jalan dari rumahnya untuk ketemu Yesus. Saya tidak tahu jaraknya berapa jauh, tapi dia datang, dia mencari Yesus dan di situ dia minta pertolongan dari Tuhan. Dan
Seringkali dia jalan, dia tanya-tanya kepada orang, di mana Yesus. Kita bisa bayangkan saja perasaan wanita ini. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia dengar Yesus berkata demikian, bahwa Yesus hanya datang untuk diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan wanita ini tahu bahwa dia bukan orang Israel. Tapi satu hal kita lihat, dia datang dengan tulus hatinya. Dia datang dan ayat 25 dikatakan bahwa dia sujud dan sembah kepada Tuhan, minta pertolongan. Saudara, dengan kata bow down itu sujud, ya. Di mana di ayat 25 kita dalam bahasa Yunani dikatakan proskonio, itu berarti bahwa dia menunjuk suatu kehormatan kepada Tuhan dan dia berlutut dan dia menyembah atau dia rebah dan bersujud kepada Tuhan. Dan dia minta pertolongan. Dia hanya kata, tolonglah aku, tolonglah aku. Kita lihat secara feeling wanita ini dan dia sangat membutuh. Bagaimana ketulusan hati kita yang membuat kita memohon di hadapan Tuhan. Sudah, apa yang kita pelajari di sini? Kita tahu wanita ini menunjuk suatu contoh yang paling baik. Dan dia tidak ragu-ragu bahwa Yesus akan pasti menolong dia. Dan kita tahu bahwa pada waktu Yesus tidak menjawab satu kata-kata pun, kita lihat bahwa hati wanita itu rasanya kecewa. Ya, dia datang kepada Tuhan minta pertolongan, tapi dia lihat bahwa tidak ada satu kata-kata yang dapat jawaban dari Tuhan. Tetapi dia datang, dia approach, dia mendekati Yesus dengan segala harapannya dan iman. Dan dia tahu bahwa Yesus akan pasti respon, jawab masalahnya. Saudara, kita lihat suatu urgency, suatu yang sangat mendesak yang wanita ini datang. Dia memohon kepada Tuhan. Hari ini kita bisa belajar contoh dari wanita ini. Apapun rintangan yang dihadapi, dia tidak menyerah. Apapun yang dia dapat satu tantangan, dia tekun tetap mencari Tuhan. Poin yang ketiga kita akan belajar di sini. Kita bisa melihat iman wanita sedang ditantang. Saudara, di ayat 28, 26 dan 27, ya. Kita lihat di sini, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, bagaimana iman kita ditantang. Kita tahu bahwa seringkali pada waktu kita ada masalah, kita lagi bergumul, iman kita benar-benar ditantang, di-challenge. Ya. Dalam saat ini kita lihat bahwa Yesus menjelas kepada wanita ini tentang pelayanannya, di mana bahwa dia menjawab bahwa dengan jawaban ini itu menunjuk kepada wanita Kanaan ini dan juga kepada murid-muridnya. Suatu pelajaran di mana murid-murid Yesus akan lihat, ya. Dan di sini kita lihat bahwa di saat ini Yesus katakan bahwa dia diutus, ya, khusus untuk orang Israel, bukan orang yang non Israel. Dan kita lihat di sini Yesus katakan dengan satu hal, dan wanita ini rasanya kecewa, ya. Apakah itu suatu challenge untuk wanita ini melihat, ya. Dan kita lihat yang di sini di ayat 26 dikatakan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti
yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing? Saudara, kata anjing ini bukan anjing yang besar. Ya. Ini dalam bahasa Yunani dikata kenion. Ya, itu adalah anjing yang kecil, itu pet, di mana mereka orang senang memelihara hewan di rumah. Dan ini seperti anjing yang kecil, ya. Dan Yesus katakan ini untuk tantang iman wanita ini. Dan apa yang dijawab kepada wanita ini? Benar Tuhan. Yes Lord. Nah, seringkali kita tahu bahwa iman kita ditantang. Tapi kita tahu bahwa pada waktu kita kuat, kita datang kepada Tuhan. Kita harus menantikan kepada Tuhan. Adakala sesuatu yang kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa Tuhan masih belum menjawab doa saya? Tuhan kenapa tidak menunjuk belas kasihan saya punya masalah. Tapi sekali ada satu tantangan yang kita hadapi. We have to be patient. Kita harus sabar. Ya, kita harus sabar. Dan kita lihat di sini suatu testing ujiannya wanita ini, dan Yesus hanya respon tidak secara langsung. Tapi apa yang kita lihat di sini, pada akhirnya wanita ini mengakui dan dia tahu tujuan Tuhan. Dia tahu Tuhan akan pasti menolong dia. Dan Yesus mengakui imannya. Dan biarlah saat ini, saudara, kita perlu datang kepada Tuhan dengan complete trust. Serah kehidupan kita, serah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sama seperti wanita ini, dia datang, dia memohon kepada Tuhan. Dalam akhir poin saya yang keempat, kita bisa melihat wanita itu percaya Yesus. Apa yang dikatakan di ayat 28 di sini? Maka Yesus menjawab kepada perempuan ini, dia berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, kita lihat bahwa Yesus jawab doanya adalah, "Hai ibu, besar imanmu." Ada katanya yang diterjemah itu bahwa itu akan terjadi apa yang kau kehendaki. Ya. Kita lihat iman wanita ini, dan Yesus mengakui imannya itu besar. Ya. Dan Yesus bandingkan dengan yang lain tentang kebajikannya. Yesus melihat dia rendah hati, dan Yesus lihat dia sabar. Yesus melihat dia itu bertekun, dan Yesus lihat bahwa dia benar-benar care, memelihara anaknya. Dia datang bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Ya. Dan Yesus lihat imannya. Wanita ini bukan orang Yahudi, non-Yahudi, datang kepada Tuhan dan percaya dan punya iman. Saudara, kita lihat iman wanita ini besar karena dia sembah Yesus. Dan kita lihat bahwa dan dia terima jawaban dari situ. Dan saat ini suatu pelajaran khusus buat murid-murid Yesus juga. Ya. Supaya murid-muridnya juga bisa mengerti tentang rencana penebusan Allah khusus buat orang-orang yang non-Yahudi juga, selain dari orang Yahudi. Kita lihat di mana wanita ini bukan hanya menghadapi tantangan dengan isi-isi kata-katanya, tetapi dia datang, dia membawa
permohonan ini kepada Tuhan. Saudara, hari ini mari kita datang beri iman kita kepada Tuhan, sama seperti wanita ini yang percaya kepada Yesus. Dalam kesimpulan saya hari ini, saudara, inilah satu contoh yang kita bisa pelajarin. Wanita yang beriman, dia mengakui bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan adalah seperti dunianya. Dan dia membuka dirinya untuk Tuhan. Wanita yang penuh dengan iman. Dia mengakui Yesus dan kita tahu bahwa dia percaya. Apa dari kita sini? Kita harus percaya sama Tuhan. Poin diskusi yang di sini saya mau beri kepada saudara. 3 poin diskusi di sini. Nomor 1, minta dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Ya. Apa yang kita ada dalam kebutuhan, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya iman kita kuat. Nomor 2, wanita Kanaan itu tetap bertahan dalam permohonannya atau permintaannya. Dia tidak goyang atau putus asa. Apakah Anda kehilangan hati Anda? Why you losing your heart? Ya. Jangan putus asa. Nomor 3, kita semua akan menghadapi pencobaan yang akan menguji dan menguatkan iman kita. Percaya, semua ujian yang kita harus hadapi, semua pencobaan yang kita harus hadapi, itu adalah satu testing, tantangan. Kita dicobai untuk menguatkan iman kita. Sudah percaya kepada Tuhan. Kuatkan iman saudara. Saya percaya apa yang saudara punya kebutuhan hari ini, serahkan itu semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sudah dengar doa kami, dan Engkau tahu kebutuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang dalam masalah-masalah yang mereka bergumul, dan Tuhan Engkau tolong mereka, kuatkan iman mereka, supaya mereka boleh datang dengan penuh dengan hati yang mereka boleh menyerah secara komplit kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan pasti campur tangan, Engkau akan jawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu Tuhan, anugerahmu melimpah bagiku, melimpah bagiku. Terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Persembahan adalah salah satu bagian daripada worship. Persembahan bisa dilakukan melalui scan di QR Code yang tersedia bagi kita. Dan bila Anda memiliki permohonan doa, silakan Anda juga scan di QR Code selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.